Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rido Prabowo, NPM 2008 260084. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya di blog obstetrik dengan judul Placenta previa. Nah, adapun definisi dari placenta previa ini, kondisi ketika plasenta berimplantasi di segmen bawah rahim, sehingga sebagian atau seluruhnya menutupi ostium uteri internum, sehingga menutupi jalan lahir. Nah, untuk etiologi dari placenta previa ini, placenta previa diduga berhubungan dengan adanya kerusakan endometrium dan jaringan parut pada uterus. Adapun faktor risiko yang pertama, eh, adanya riwayat seksio kaisaria, kemudian reproduksi teknologi yaitu ART, kemudian kehamilan multiple, dan usia maternal yang lebih tua. Untuk eh, patofisiologi dari plasenta previa ini, eh, secara singkatnya, implantasi abnormal, kemudian migrasi plasenta, dan kemudian terjadinya perubahan kehamilan, dan terjadilah perdarahan, dan kemudian ketidakmampuan berkontraksi, dan perdarahan tanpa nyeri. Tanda dan gejala dari plasenta previa ini, yang pertama, perdarahan pada vagina dengan nyeri, perdarahan berulang, dan warna perdarahan merah segar, kemudian bisa banyak atau sedikit, dan perdarahan dari vagina yang terjadi pada akhir trimester kedua dan trimester ketiga kehamilan. Nah, untuk pemeriksaan penunjang dari plasenta previa ini, seperti pemeriksaan darah lengkap, yaitu laboratorium golongan darah, kadar hemoglobin, hematokrit, waktu perdarahan dan waktu pembukuan, trombosit, ureum, kreatinin, dan HbSAg, dan HAIP, dan sifilis. Kemudian pemeriksaan USG untuk mengetahui jenis plasenta previa dan taksiran berat badan janin. Kemudian USG transvaginal, USG transabdominal, dan MRI. Adapun tata laksana dari plasenta previa ini, untuk tata laksana umumnya, tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam sebelum tersedia kesiapan untuk seksio sesarea. Pemeriksaan inspekulu dilakukan secara hati-hati untuk menentukan sumber perdarahan. Kemudian, perbaikan kekurangan cairan atau darah dengan infus cairan intervena, seperti NaCl 0,9% atau Ringer laktat. Kemudian lakukan penilaian jumlah perdarahan. Untuk tata laksana khusus, terapi konservatif dan terapi aktif. Nah, komplikasi dari plasenta previa ini, ada komplikasi pada ibu dan komplikasi pada bayi. Untuk pada ibu, yang pertama itu ada shock hipovolemik, infeksi atau sepsis, emboli udara, tapi itu jarang terjadi, kelainan koagulopati sampai shock, kemudian solusi plasenta, dan yang terakhir yaitu kematian. Dan pada bayinya, hipoksia, kemudian anemia, dan terakhir kematian. Untuk pencegahan dari plasenta previa ini, eh, yang pertama, tidak dianjurkan untuk merokok, mengurangi aktivitas fisik yang berat, mengurangi frekuensi berhubungan seksual, dan menghindari berpergian jarak jauh ketika usia kehamilan 28 minggu ke atas. Dan segera beristirahat ketika keluar flek. Sekian dari penjelasan saya dari mind map ini. Ini referensi yang saya gunakan. Bila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.